200. Anjing. Saya minta tolong. Saya pengen tegakkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada embel. Panggilan tugas itu datang di jam istirahat manusia, pukul 1 waktu Indonesia Barat, Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026. Saat warga Cipadung Wetan terlelap, Ade Dedi yang berusia 62 tahun justru terjaga. Sebagai ketua keamanan, laporan tentang orang mencurigakan di gang Masjid Jami Al-Ijtihad adalah perintah tak tertulis yang harus dilaksanakan. Tanpa banyak bicara, Ade beranjak dari hangatnya kasur. Ia tak menyangka, langkah kakinya menuju depan minimarket yang hanya berjarak 50 meter dari rumah, menjadi patroli terakhir dalam hidupnya. Tina Karina, anak sulung almarhum, menuturkan kembali detik-detik kelam tersebut saat ditemui di kediamannya, Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026. Menurut Tina, ada warga yang melaporkan kepada ayahnya terkait orang yang mencurigakan, sehingga sang ayah bergegas keluar. Akan tetapi, 30 menit kemudian, kabar yang datang berbeda. Tina melihat sang ayah sudah terkapar di pinggir jalan. Ade Dedi ditemukan kritis setelah dianiaya secara brutal. Pelakunya diduga adalah pemuda berumur 21 tahun bernama Dika Restu Wibowo. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa sang abah tak tertolong. Ia gugur dalam tugas menjaga keamanan lingkungannya. Di mata keluarga dan tetangga, Ade bukan sekedar petugas keamanan. Ia adalah sosok ayah yang royal dan kakek penyayang bagi 5 cucunya. Prinsip hidupnya sederhana namun membekas kuat, yakni berbuat baiklah dalam apapun, dan jangan pernah merugikan orang lain. Kebaikan itu terbukti saat pemakamannya di belakang kampus UIN Bandung. Lautan manusia hadir mengantar kepergiannya. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyempatkan diri menyampaikan belasungkawa via video call, menjadi bukti bahwa dedikasi Ade dihargai banyak pihak. Tina teringat momen liburan keluarga pada Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026, 2 hari sebelum kejadian. Saat semua keluarga asyik berenang, Ade yang biasanya ceria tampak murung dan menolak masuk ke kolam. Candaannya saat itu kini terasa getir. Sang ayah menolak untuk berenang dan berkelakar, nanti airnya habis. Kini, air itu tidak habis, melainkan berganti menjadi air mata duka dari istri, 4 anak, dan 5 cucu yang ditinggalkan. Meski pelaku yang bernama Dika Restu Wibowo itu telah ditangkap polisi, luka di hati keluarga Ade belum kering. Tina menegaskan, satu-satunya penawar rasa sakit keluarga saat ini adalah tegaknya keadilan. Kalau soal kronologis awal mula kejadian itu Teteh sama sekali tidak tahu ya, karena Teteh juga tahunya Bapak udah terkapar. Namun memang Bapak keadaannya bangun tidur jam 1 malam, ada yang kesini datang ke rumah, wa ade itu ada orang yang mencurigakan di Alfa. Nah udah gitu Bapak pergi langsung, Mama masih ada di rumah karena gak akan tahu yang akan terjadi gitu kan. Nah Teteh juga di atas tidur. Begitu jam 1:30 kurang lebih lah ya, tengah malam ada yang kesini lagi datang. Kang Nona ya Nek? Ya, nyusulin. Nenek itu Abah ada yang nonjok katanya sampai pingsan. Nah itu. Nah terus nenek teh langsung ke atas ke kamar Teteh. Itu Abah aya anu nonjok di apa langsung pingsan. Ya Teteh langsung sigap sama suami sama Mama ke depan. Dan memang iya, Teteh sudah menemukan Bapak dalam keadaan terkapar. Ya Teteh sempat debat juga karena Teteh mau ngambil Bapak ke rumah sakit itu kan. Teteh langsung bawa Bapak ke rumah sakit dalam keadaan Bapak sudah koma. Tapi Abah ini memang kesehariannya sebagai ketua keamanan atau ya, Bapak itu sudah lama menjadi ketua keamanan di lingkungan warga sini gitu kan. Jadi memang siapapun, apapun, kalau soal keamanan memang Abah mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore selalu sigap gitu. Kalau sosok Abah itu di keluarga gimana? Kalau sosok Abah di keluarga itu penyayang, Abah itu perhatian, Abah selalu totalitas sama kenyamanan keluarganya gitu kan, royal, baik.
apapun keinginan istrinya, apapun itu, mau jam berapapun, siang malam selalu dikabulkan. Terus ya cucu-cucunya tuh yang manja kan, merasa mungkin kehilangan karena memang sosok abah itu penyayang banget gitu. Teh kalau si pelaku itu bukan warga sini atau gimana? Bukan, dari info-infonya pelaku itu luar kota, orang Depok ya, Depok. Terus teh dengan adanya kejadian ini kan si pelaku sudah ditangkap polisi. Ya. Harapannya seperti apa? Harapan teteh mungkin ya sama dengan harapan orang-orang di sana yang ikut mendoakan, ikut ngenes merenannya ayah, ikut marah gitu. Harapan teteh untuk si pelaku mudah-mudahan dihukum dengan seberat-beratnya, seadil-adilnya. Kalau bisa dia mendekam di penjara sampai dia mati. Itu harapan kami. Saya minta kepada seluruh jajaran kepolisian, seluruh pengacara yang ikut bantu mendukung kasus almarhum Bapak. Saya minta tolong. Saya pengen tegakkan keadilan yang seadil-adilnya, tanpa ada embel-embel, tanpa ada yang harus susah untuk melangkah. Untuk semua warga, semua masyarakat, minta dukungannya. Teh tapi sebelum kejadian itu teh apakah ada apa sih firasat gak enak gitu atau gimana? Itu ketahuannya setelah Bapak nggak ada. Kita kan sempat hari Minggu tuh terakhir kita pergi untuk piknik seluruh keluarga kita gitu. Kemana teh? Itu ke kolam renang yang di mana nih, Racai Tanggeng di sana. Kita memang melihat Abah sedikit berbeda, pendiam, agak murung, gak gairah gitu kan. Melihat dari hari Minggu itu. dari hari Minggu melihat anak, cucu, istri, menantu berenang. Jadi tidak Abah yang ikut renangnya. Ditanya sama Teteh juga, "Bah, yuk renang." "Ah, moal sok dah Abah mah cenah anclup teh seep cai teh ku Abah," sore teh gitu ya. Itu mungkin itu kesan terakhir mungkin ya. Hari Seninnya memang masih ketemu gitu kan, masih nobar Persib di rumah di sini bareng-bareng gitu. Kita juga nggak akan tahu bakal seperti ini Abah. Tapi nggak nyangka, nggak ada yang nyangka. Tapi kan kita hanya makhluk biasa. Allah yang menentukan segalanya, jalannya Abah harus begini. Ya, kita hanya ikhlas. Teh, kemarin kan yang nganterin banyak banget ya teh ya? Banget. Alhamdulillah, antusias warga. Dari mulai Abah ke rumah sakit, banyak yang doain, banyak yang datang. Sampai kemarin Abah pulang pun, Masya Allah, Teteh cuma bisa ya Allah. Terharu melihat antusiasnya Antusiasnya. warga sama rekan-rekannya. Bahkan sampai saat ini Bapak 5 hari aja banyak yang datang, banyak yang doain dari mulai materi apapun. Alhamdulillah. Bahkan Teteh yang tidak disangka-sangka, Teteh masih bisa video callan sama Bapak KDM. Itu yang ibu sama Teteh sangat bangga, terharu, Masya Allah. Sampai Teteh berkata di dalam sujud Teteh, sampai Teteh ngomong, "Pak, kebaikan Bapak apa yang ditanamkan di alam dunia ini?" Sampai kita merasa bangga punya sosok Bapak. Di makaminnya teh di mana? Di dekat lingkungan di sini. belakang Pinggir UIN. UIN. Di belakang UIN. Teh, sosok bapak yang tadi sempat Teteh ceritain, apa aja sih teh yang ditanamkan kepada anak-anaknya Yang sebenarnya? ditanamkan kepada anak-anaknya itu adalah satu, jangan pernah merugikan orang lain. Berbuat baiklah, dalam apapun berbuat baiklah. Karena Abah orangnya begitu. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau sepantarannya, selalu dihormati Abah itu. Karena Abah itu tidak punya sifat angkuh, tidak. Abah memang orangnya tegas. Abah memang ngomongnya
tegas, tapi disayang sama semuanya, merasa kehilangan semuanya juga. Bapak nggak ada urusannya. Ya, urusan ini saya nih. Saya juga Bapak masih sama di mana kamu? Nggak percaya. Saya anggota Bapak. Hah? Om Iya, saya jangan juga gini, anggota. mana? Yang pegang Cibiru sampai sini om saya di sini. Ini Kan apa-apa yang ikut ini. Saya ada laporan ya. Bukan Dari Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Saya mau ngomong. Hormati saya. Iya, boleh. Ini posisi saya lagi minum di sana. Oh. Iya. Wajar lah. Makanya saya minta tolong ini kurangin berapa. Iya, iya betul. Makanya saya minta tolong Bapak sama bayar aja. anggota saya, om saya ya kan yang punya daerah sini, saya minta transfer lagi kurang ternyata. Wajar dong kalau orang habis minum. Enggak, soalnya tadi abang bolak-balik. Saya tuh cuma nyari itu yang Hansaplas yang hitam buat dagang saya. Ini kan Warmindo yang ini kan punya teman saya juga buka cabang juga. Yang sini yang Di pemancingan yang jaga ini. dia, namanya Abi Kiyoshi, anggota, orang yang megang daerah sini. Jadi saya minta maaf, saya minta maklumnya karena saya habis minum. Dan nanti ke 200-an. Ya? Dan nanti 200. Anjing. Masih berusaha. Password sabar. Anjing udah liyak tinggal kan. Udah liyak anjing. Pingsan di bawah langsung. Udah, abang sini aja bersama.